teman-teman, kembali lagi di podcast kita yaitu Himajam. Di podcast kali ini pembahasan kita kali ini agak berbeda nih, karena kita akan membahas suatu permasalahan yang sering sekali teman-teman tanyakan. Kayak suatu bisnis yang apa sih, kita ingin membuka bisnis, cuman kan teman-teman suka bingung kayak aku mau buka apa ya, dan aku harus buka ide bisnis itu dari mana ya. Nah, hari ini kita mau kupas tuntas tentang ide bisnis yang akan kita bahas hari ini bersama Kak Ikhlas, yaitu owner dari Latar Kopi. Halo, saya Gelas. Oke, halo Kak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita masuk ke topik nih, aku mau nanya dulu dong perihal Latar Kopi. Sebenarnya Latar Kopi itu udah dibuka sejak kapan sih? Mungkin bisa dijelasin sedikit tentang Latar Kopi? Oke, jadi Latar Kopi itu berdiri dari 28 Februari 2020. Jadi kurang lebih sampai sekarang itu Latar Kopi hampir 4 tahun. Kayak gitu. Oke, nah berbicara tentang bisnis nih Kak, sebelumnya aku boleh tahu nggak sih Kak, awal bisnis Kakak itu kenapa langsung memilih usaha di bidang F&B? Dan atau Kakak sempat ada berpikir untuk buka usaha di bidang lain? Jadi kalau ditanya kenapa milih F&B, karena bisnis di F&B itu cukup menjanjikan buat saya pribadi, karena F&B itu makanan atau minuman itu tuh udah kayak kebutuhan primer buat kita gitu. Primer buat kita, jadi kebutuhan sehari-hari yang orang lain tuh pasti cari gitu. Ditambah perkembangan zaman, di mana kita semua anak-anak muda tahu lah gimana anak-anak muda tuh butuh kafein, butuh kedai kopi, mau entah itu buat nongkrong gitu, mengerjakan tugas sekolah atau kampus gitu, kayak gitu. Makanya saya menentukan bisnis di F&B dan juga menentukan di bidang kopi. Nah, kan kita tahu ini ya, orang-orang tuh butuh banget kafein ini, yang seperti yang tadi Kakak bilang kan. Orang-orang pasti bakal nyari tentang coffee shop gitu. Jadi kan aku mau nanya nih, terkadang kan kita masih bingung nih kalau mau buka usaha tuh. Nah, gimana sih cara Kakak menentukan ide bisnis dari Latar Kopi itu, gimana caranya? Kira-kira perlu waktu berapa lama Kak untuk memikirkan ide bisnis di bidang tersebut? Jadi buat memulai suatu usaha itu atau menentukan suatu bisnis apa yang kita mau jalankan, pada dasarnya tuh menurut saya pribadi itu gimana cara kita bisa mengenali produk kita, bagaimana kita bisa membuat produk kita sendiri. Jadi menurut saya tuh kadang kan sekarang banyak anak-anak muda, karena gue passion di sini, gue ngerasa ini ngeklaim kalau gue passion di sini, gue ngerasa kayak gue yakin nih bakal bisa di sini. Bagi saya pribadi gitu, untuk sekedar passion itu nggak cukup gitu, tapi kalian tuh harus bisa juga membuat produk sendiri gitu tanpa mengandalkan orang lain ya, dalam artian karyawan atau pekerja. Jadi gimana untuk cara menentukan bisnis kita sendiri, dengan cara kita harus paham dulu dengan bisnis kita, bagaimana mengelola bisnis kita, dan juga bagaimana cara membuat produk yang kita akan jual ke pasar. Oke, berarti itu memerlukan waktu yang sedikit lama ya, karena kan kita nggak harus dari passion aja, kita harus cari tahu dulu kan ya Kak. Oke, aku ada pertanyaan lagi nih Kak. Sebenarnya membuka usaha kopi itu Kakak melihat dari peluang atau emang dari sisi apanya? Oke, karena tadi di obrolan kita di awal ya, kenapa kopi gitu. Karena banyak juga sih peluang dari kopi gitu. Bagaimana masyarakat sekitar atau pasar mulai benar-benar menyukai kopi gitu. Banyak banget yang suka sama kopi gitu. Bahkan sekarang nggak sedikit gitu cewek-cewek juga pada suka kafein gitu. Dan di kedai kopi sendiri juga kita nggak cuma jual kopi kok gitu. Kita juga ada produk non kopi yang bisa buat jadi pendamping kalian-kalian yang datang yang nggak cuma suka sama kopi kayak gitu. Oke, nih buat netimen ya, aku kasih tahu kalau misalnya kalian punya passion itu, kalian tuh bisa ngembangin loh jadi suatu ide bisnis. Nah, sekarang nih kan di dalam berusaha itu kan pasti ada suatu kendala nih ya Kak. Kendala di Latar Kopi itu sendiri apa sih, dan gimana sih cara Kakak tuh mengatasi kendala itu? Kalau ngobrolin kendala ya, kayaknya kendala yang semua pelaku usaha alamin waktu yang di posisi sama kayak saya gitu, mau di bidang apapun, kayaknya kendala terbesar kita adalah COVID. Gimana COVID benar-benar sedikit banyak menghancurkan usaha kita lah. Tapi bagaimana kita bisa bertahan ya banyak cara gitu. Kita juga kalau kita sendiri gitu di Latar Kopi banyak diskusi gitu. Entah saya sama partner gitu, ataupun juga saya sama anak-anak gitu, karyawan barista-barista yang ada di Latar Kopi. Jadi kita cari solusi. Kita dari awalnya kita di pemerintah menganjurkan untuk
anak-anak sekolah diliburkan, Iya. terus sampai pekerja-pekerja WFH, seperti itu membuat kita tuh bener-bener kita mau jualan sama siapa gitu. Sedangkan konsepnya Latar Kopi tuh orang datang ke kita, tahu Latar Kopi, tahu produk kita, kenal sama kita gitu. Dan dari situ mau nggak mau pada akhirnya dulu tuh idealis juga menentukan konsep kita tuh, jadi pengen orang lain tuh bukan sekedar kenal sama produknya Latar Kopi, tapi kenal juga sama orang-orang yang ada di Latar Kopi, kenal juga sama suasana atau tempatnya Latar Kopi. Tapi pada akhirnya ditimpa COVID kemarin, mau nggak mau kita mencoba untuk terjun di online, di platform online yang udah disediakan gitu, seperti Shopee, GrabFood, ataupun GoFood kayak gitu. Kayak berbicara tentang online tadi seperti Shopee, itu gimana cara produksinya? Sistemnya seperti apa sih, Kak? Kayak jadi sebenarnya sih sama aja ya, cuma tinggal kita bekerja sama dari pihak platform tersebut gitu. Nanti pihak platform ada komisi buat pihak mereka gitu. Jadi untuk menentukan harga paling kita tinggal markup produk kita dari posisi offline ke online kayak gitu. Oke, selama kakak membuka usaha Latar Kopi ini, sampai saat ini udah cukup masuk ke target belum? Kalau ngomongin target, alhamdulillah kita sudah mencapai target, bahkan bisa dikatakan lebih gitu. Karena ya dengan upaya dan daya yang kita lakukan untuk bisa mencapai target, bahkan bisa lebih. Oke, nah untuk meningkatkan suatu omset penjualan, dari kakak sendiri itu menerapkan sistem strategi seperti apa sih, Kak? Kalau boleh tahu mungkin dikasih tips sedikit buat netizen di rumah. Oke, buat untuk meningkatkan omset ya, di Latar Kopi itu kita punya member card. Member card salah satunya tuh member card. Member card itu di mana di minimum pertama, orderan pertama itu 100.000 itu udah free registrasi untuk member card. Keuntungan buat member card apa? Keuntungan yang didapat dari member card tuh, member card setelah punya member, dia akan mendapatkan 10% potongan setiap kali belanja menggunakan member tersebut. Terus ada cara lagi seperti promosi di entah di online ataupun di offline kayak gitu. Oke, nih buat netizen yang mau ngopi terus dapat diskon, mungkin bisa dong main-main ke Latar Kopi biar dapat member card dari Latar Kopi. Nah, kan kita udah tahu nih ya, Kak, dari segi kendala yang kakak alami tadi, cara mengatasinya seperti apa, cara memunculkan ide bisnis seperti apa, dan juga cara mengatur strateginya itu seperti apa. Nah, sekarang aku mau nanya nih, Kak, strategi pemasaran yang kakak pakai itu strategi apa sih? Mungkin paid promote atau memasarkan melalui teman ke teman, itu seperti apa, Kak? Oke, kalau dari Latar Kopi sendiri tuh awalnya tuh lebih fokus ke mouth to mouth ya, mulut ke mulut gitu. Karena menurut saya pribadi itu lebih efektif. Itu strategi yang mungkin ada yang berasumsi bahwa itu strategi kolot gitu. Tapi itulah yang paling efektif buat kita ketika seperti contoh ya, Kak Ola datang ke kita gitu ya. Kita layani dengan baik, Kak Ola mendapatkan produk yang oke dari kita gitu. Pasti Kak Ola akan dengan sendirinya berinisiatif untuk mempromosikan Latar Kopi ke teman-teman Kak Ola gitu. Otomatis teman-teman terdekat Kak Ola tuh bisa percayalah sama Kak Ola dan datang ke Latar Kopi kayak gitu. Ada juga kita lewat sosial media, tapi nggak terlalu sebesar apa yang kita lakukan dari mulut ke mulut itu sih impact-nya. Oke, nah dari awal berdirinya Latar Kopi ini kan kita harus tahu ya, kalau misalnya Latar Kopi ini baru berdiri gitu dan memiliki banyak sosial media mungkin dari Instagram atau TikTok. Nah itu gimana sih caranya biar mereka tahu kita punya Instagram loh, atau kita baru ada Latar Kopi loh di daerah Jagakarsa ini. Oke, buat awalan dulu mempromosikan Latar Kopi itu pasti dengan cara dari akun pribadi kita masing-masing, dari akun saya pribadi, dari akun orang-orang yang ada di Latar Kopi, dan juga kita mengenalkan bahwa Latar Kopi juga punya akun sosial media juga kok gitu. Dari situ orang mencoba pada akhirnya tahu gitu Latar Kopi gitu. Apalagi masyarakat sekitar mungkin bisa melihat secara langsung bahwa di sini ada tempat kopi baru gitu. Oke, Kak, aku mau nanya dong, kalau boleh tahu kakak ini memproduksi beans-nya itu dari mana dan beans apa yang kakak pakai di kopi ini? Oke, kalau buat house blend sendiri, espresso base yang dipakai sama Latar Kopi itu masih hasil roastingan dari Tageto Coffee Roastery. Untuk single origin atau manual brew-nya kita pakai dari
random aja sih, banyak dari beberapa roastery mau di Jakarta ataupun di luar Jakarta kayak gitu. Oh, berarti nyoba dari Coba berbagai dari berbagai daerah ya. roastery dan coba dari single origin yang berbeda-beda. Oke, nggak kerasa nih ya Kak, ternyata pertanyaan kita udah sampai penghujung akhir. Sebelum menyudahi perbincangan ini, aku mau nanya dong Kak, apa yang ngebedain Kakak, coffee shop Kakak dengan coffee shop lain, dan signature apa sih Kak kopi di Latar Kopi ini? Oke, kalau ngomongin perbedaan, kayaknya kita sama-sama tahu ya, nggak ada perbedaan yang benar-benar signifikan menurut saya antara kedai kopi saya, Latar Kopi dengan yang lainnya, ataupun yang lainnya dengan yang lainnya lagi gitu. Karena pada dasarnya hampir-hampir sama. Mungkin yang membedakan kita berkonsep outdoor, itu juga nggak signifikan buat kita membedakan kita dengan yang lain gitu. Banyak juga kok kedai-kedai kopi yang outdoor. Dari segi menu juga banyak kok yang emang menu di kedai satu dengan kedai yang lainnya tuh hampir sama, tapi kita memiliki signature-nya sendiri gitu. Kalau ditanya signature-nya Latar Kopi itu ada kalau dari kopi susunya kita punya kopi susu latar, kopsul latar itu dari kopi susu base-nya dengan gula aren, ada juga es kopi susu pandan, ada juga es kopi susu popcorn. Untuk coffee mocktailnya kita punya berry sour, tropical black, dan juga bitter honey. Oke, kan kita tahu nih ya Kak, di berbagai macam coffee shop tuh kan pasti ada kopi susu. Yang ngebedain kopi susu ini tuh apa sih Kak dengan coffee shop lain? Oke, benar Kak Ola. Semua kedai kopi tuh punya kopi susu pasti. Iya. Itu jagoannya mereka masing-masing tuh pasti punya kopi susu gula aren. Untuk membedakannya mungkin yang identik, dan itu pun diklaim sama customer saya ya. Kalau ciri khasnya Latar Kopi itu kopi susunya tuh identik dengan creamy dan manis gitu. Jadi kenapa kita bikin creamy dan manis? Karena biar orang-orang yang baru suka sama kopi tuh nggak terlalu kaget sama pahitnya kopi gitu. Dan juga banyaklah cewek-cewek yang mau nikmatin kopi tapi takut pahit. Makanya kita hadirkan kopi susu gula aren yang basicnya dibuat dengan creamy dan manis. Oh, berarti rasanya nggak terlalu strong ya Nggak terlalu Kak? strong. Oke Kak, tadi kan ngobrol banyak nih ya Kak. Tapi netizen di luar sana masih banyak ya kan, masih bingung atau takut untuk memulai bisnis, jadi jangan takut ya. Nah, dari kakaknya sendiri ada nggak sih pesan dan kesan untuk teman di luar sana, netizen di luar sana dan di rumah? Oke, buat netizen di rumah, di luar sana, jadi pesan dari saya tuh gimana, intinya jangan pernah takut memulai suatu bisnis. Jangan pernah takut akan kegagalan. Kegagalan tuh bukan segalanya. Kegagalan tuh bukan akhir dari semuanya. Tapi yang kalian harus takuti itu, kalian takut dengan penyesalan tidak pernah mau mencoba. Ketika punya bisnis plan yang sudah oke, yang sudah matang, ditambah dengan passion, ditambah lagi dengan kemampuan untuk mengelola produknya, kenapa harus takut untuk memulai? Karena kalau kalian tidak mulai juga, bisnis plan sematang apapun tidak akan jadi apa-apa gitu. Itu akan terbuang percuma gitu. Tapi kalau kalian mulai, kalian akan tahu ini akan berhasil atau tidak. Kayak gitu. Oke, nih netizen aku kasih tahu ya. Jadi jangan takut ya untuk memulai bisnis gitu. Karena kalau misalnya kalian takut, kalian nggak akan bisa berkembang gitu. Terima kasih kepada Kak Ikhlas selaku owner Latar Kopi yang sudah sharing di hari ini. Dan buat netizen di rumah nih, kalau misalnya ada saran apa sih yang mau dibahas oleh kita, nanti drop di komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Olga Zulmaniar Fajrin, pamit undur diri. Dah.